Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonia Fayola dari angkatan 2020 dari mata kuliah Kewarganegaraan kelas A, ingin menjelaskan tentang otonomi daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai setelah angin sejuk reformasi berhembus di Indonesia. Masih dalam suasana reformasi dan situasi di mana krisis ekonomi sedang mencekik tingkat kesejahteraan rakyat, negara Indonesia membuat suatu keputusan pemberlakuan dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Terdapat 3 prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, yakni pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Yang kedua, prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada tanggung jawabnya. Yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip ini bermakna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus pula disesuaikan dan diperhatikan tentang adanya tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup utama, yaitu politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. Penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi rakyat dalam kerangka negara Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi, maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan di Indonesia, desentralisasi akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan. Karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Sejak era reformasi digulirkan di Indonesia hingga saat ini, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah masih belum menemukan format yang tepat. Pemerintah era reformasi misalnya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah nyatanya belum memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, menimbulkan permasalahan baik dari sisi formulasi maupun implementasinya. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah belum optimal dan belum menunjukkan arah sesuai dengan tujuan cita-cita nasional. Dari sudut penciptaan kesejahteraan, ternyata masih dijumpai kesenjangan pembangunan daerah-daerah dan antar wilayah yang tinggi. Masih rendahnya pemahaman akan desentralisasi daerah seperti segi kuantitas dan kualitas pemberian pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah belum nampak adanya perubahan mendasar. Oleh karena itu, implikasi pelaksanaan pembangunan daerah tersebut masih dijumpai berbagai persoalan di lingkungan masyarakat, seperti konflik di mana-mana, kemiskinan, dan kesenjangan sosial, dan upaya mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Keamanan suatu daerah belum optimal tercapai untuk terwujudnya kerukunan masyarakat di suatu daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa indikator yang paling mudah dilihat, yaitu intensitas konflik di daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator yang mudah dilihat, yaitu intensitas konflik di daerah yang terbuka dan
berdetensi untuk saling menghancurkan. Kisah nyata yang sedang terjadi adalah berbagai konflik dalam penyelenggaraan pemilu kada, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah mengalami stagnasi atau pelambatan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Di antara pertimbangan perlunya penerapan konsep otonomi di Indonesia adalah karena fakta NKRI yang begitu luas dan merupakan negara kepulauan sehingga sulit dikendalikan secara sentralistik dan akan sangat rentan keamanannya. Selain heterogenitas yang dimiliki masing-masing daerah dalam sejumlah aspek menuntut adanya kekhususan yang tidak mungkin terakomodasi melalui sistem pemerintahan yang sentralistik dan seragam. Capaian setiap daerah otonomi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi tentu saja tidak merata, sebab potensi dan kesiapan masing-masing daerah yang juga tidak seragam. Namun perlu diyakini bahwa setiap daerah pasti berpeluang untuk berhasil jika dilakukan pembinaan secara serius dan sistematis. Untuk itu diperlukan sebuah konsep yang dapat menjadi kunci dan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam merumuskan kebijakan pembenahan otonomi daerah perlu dikedepankan sikap yang tanggap dan akomodatif terhadap pendekatan untuk melakukan penerapan peluang daerah yang terkebelakang untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik, pemerintah yang lebih dekat, dan peningkatan kesejahteraan yang lebih signifikan. Oleh karena itu, dalam merumuskan konsep optimalisasi otonomi daerah, diperlukan kajian yang mendalam terhadap aspek fundamental terkait dengan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemda, sinergi antara Pemda itu sendiri, kebijakan, strategi, dan upaya diarahkan untuk tercapainya keamanan dan kesejahteraan masyarakat negara Republik Indonesia. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai otonomi daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.